Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT tentang debit aliran suspensi yang berjudul Sebaran Sedimen Tersuspensi di Perairan Muara Sungai Bengawan Solo, Gresik, Jawa Timur. Jurnal ini ditulis oleh Betty Banjarnahor, Warsito Atmojo, dan Haryadi dalam Jurnal Oceanografi Volume 5 nomor 4 tahun 2016, halaman 554 sampai 562. Perkenalkan, nama saya Fitria Tantri Pinanggi dari Kehutanan A Angkatan 2020 dengan nomor NPM 2014151012. Dalam PPT kali ini, saya akan membahas yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. 1. Pendahuluan. Muara sungai merupakan bagian hilir yang berhubungan dengan laut. Mulut sungai merupakan bagian dari sungai yang berhubungan langsung dengan laut, sedangkan wilayah estuari merupakan bagian dari sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut laut. Pasang surut berpengaruh terhadap sirkulasi aliran seperti kecepatan, profil muka air, dan intrusi air asin pada suatu sungai. Muara sungai berfungsi sebagai saluran pembuangan dari hulu sampai menuju ke laut. Selain itu, muara sungai juga berfungsi sebagai jalur lalu lintas kapal dari sungai menuju ke laut lepas sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Masalah umum yang terjadi di muara sungai adalah timbulnya endapan, di mana sungai yang menyebabkan terganggunya aliran air di hulu dan mengakibatkan banjir. Selain itu juga mengganggu aktivitas nelayan dan menimbulkan kerugian secara ekonomi. Dan selanjutnya, Bengawan Solo merupakan sungai terbesar di Pulau Jawa. Sungai Bengawan Solo merupakan sungai yang banyak dimanfaatkan oleh manusia dalam aktivitas sehari-hari. Beberapa contohnya yaitu dimanfaatkan sebagai tambak, tempat pelelangan ikan, tempat pemecahan kapur untuk keperluan pembangunan, kawasan konservasi mangrove, bangunan pelindung mangrove, dan lokasi mencari kerang di daratan pasang surut. Wilayah estuaria menjadi tempat pergerakan sedimen dan pendangkalan berakibat buruk. Pendangkalan pada daerah sekitar muara sungai dapat berakibat buruk pada ekosistem muara sungai dan pantai seiring bertambahnya waktu dapat merubah garis pantai. Penelitian ini bertujuan mengetahui pola sebaran sedimen tersuspensi dan wilayah terbanyak terdampak sedimen tersuspensi. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, materi penelitian. Materi penelitian terbagi menjadi dua, yaitu materi utama dan materi penunjang. Materi utama berupa percontoh air laut, debit sesaat Sungai Bengawan Solo, arus pasang surut, dan kondisi perairan muara Sungai Bengawan Solo. Materi penunjang berupa peta RBI skala 1:25.000 dan LPI skala 1:50.000 wilayah Gresik. Yang kedua yaitu metode. Penelitian menggunakan metode survei, yaitu penelitian yang berguna untuk mengestimasi atau memperkirakan kejadian yang dapat terjadi di masa mendatang berdasarkan data yang ada. Pengambilan percontoh sedimen tersuspensi menggunakan metode purposive sampling dengan area sampling dan disproportionate stratified random sample. Yang selanjutnya yaitu cara kerja. Pengambilan percontoh sedimen tersuspensi dilakukan pada 20 titik yang terbagi dalam 2 wilayah dimulai dari muara sungai. Pada wilayah muara sungai akan diambil 2 stasiun dan 18 stasiun
di wilayah laut. Pengambilan percontoh dilakukan pada 2 kurun waktu, yaitu pada saat pasang menuju surut dan surut menuju pasang di 3 layar kedalaman. Sedimen tersuspensi diperoleh dengan pengambilan percontoh air laut. Percontoh air laut diambil pada 2 periode waktu dengan menggunakan botol Nansen. Pengambilan percontoh air laut dilakukan pada 20 stasiun pada 3 layar kedalaman 0,2 D, 0,6 D, dan 0,8 D. Yang selanjutnya yaitu metode Lagrange. Pengukuran air laut menggunakan metode Lagrange yang akan diperoleh data berupa besar dan arah arus pasang surut. Pengukuran pasang surut dilakukan dengan pengamatan langsung menggunakan palem pasang surut. Pengamatan dilakukan selama 3 hari dengan pencatatan setiap interval waktu 15 menit. Pemasangan palem pasang surut ditempatkan pada daerah yang tidak terganggu alur pelayaran dan tidak menutupi arah datang angin. Yang selanjutnya yaitu metode Admiralty. Data pasang surut diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode Admiralty. Metode Admiralty menghasilkan komponen pasang surut yang dapat digunakan untuk mengetahui kedudukan muka air laut dan tipe pasang surut perairan. Arus dimodelkan menggunakan software Nike 21 dengan modul Flow Model FM. Simulasi model arus dilakukan selama 1 bulan, yaitu pada bulan Oktober 2015. Kemudian, konsentrasi sedimen tersuspensi dianalisa menggunakan metode gravimetri dengan rumus TSS sama dengan A-B per C. TSS merupakan konsentrasi sedimen tersuspensi dalam satuan mg per L. A merupakan berat kertas saring dan sedimen tersuspensi, miligram. B merupakan berat kertas saring awal, dan C merupakan volume sampel air. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pengolahan data pasang surut menggunakan metode Admiralty. Pengukuran debit sungai sesaat dilakukan pada 3 titik, yaitu pada kedua cabang Sungai Bengawan Solo, yaitu stasiun 1 yang terletak di bagian utara dan stasiun 2 di bagian barat, dan pada percabangan Sungai Bengawan Solo menuju anak Sungai Bengawan Solo. Berdasarkan hasil pengolahan diketahui bahwa anak sungai yang membawa debit sungai sesaat yang lebih besar adalah cabang 2, yaitu sebesar 0,280 meter kubik per sekon. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa debit suspensi pada stasiun 1 sebesar 44,16 mg per S dan stasiun 2 sebesar 62,16 mg per S. Debit suspensi setiap tahunnya yaitu 1.210,046 ton per tahun pada stasiun 1 dan 1.703,014 ton per tahun pada stasiun 2. Saat surut menuju pasang, konsentrasi sedimen tersuspensi tertinggi sebesar 433 mg per L dan terendah 33 mg per L. Saat pasang menuju surut, konsentrasi sedimen tersuspensi tertinggi sebesar 466 mg per L dan terendah 33 mg per L. Sedimen tersuspensi tertinggi saat surut menuju pasang terletak pada kedalaman 0,8 D sebesar 261 mg per L. Konsentrasi sedimen tersuspensi pasang menuju surut terletak pada kedalaman 0,8 D sebesar 252 mg per L. Konsentrasi sedimen tersuspensi lebih tinggi saat pasang menuju surut menandakan masukan sedimen tersuspensi yang masuk ke laut lebih banyak berasal dari daratan. Debit suspensi sesaat pada stasiun 2 sebesar 62,16 mg per S
dan stasiun 1 sebesar 44,16 mg per s. Arah arus sesuai dengan arah angin pada musim peralihan 2. Kecepatan arus semakin berkurang dengan bertambahnya kedalaman. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, pola sebaran sedimen tersuspensi dipengaruhi angin pada musim peralihan 2, sehingga sebaran sedimen suspensi bergerak dominan ke arah barat dan timur sesuai bulan pengambilan data. Sedimen tersuspensi akan bergerak dominan menuju tenggara pada saat pasang dan dominan menuju barat laut pada saat surut. Yang kedua, volume masukan sedimen tersuspensi tertinggi berasal dari anak sungai Bengawan Solo. Dengan mulut muara menghadap arah barat yaitu pada stasiun 2 dengan debit suspensi sebesar 1.703,014 ton per tahun. Selanjutnya, sedimen suspensi dengan konsentrasi tinggi terletak pada stasiun depan daratan pasang surut. Hal ini disebabkan karena perairan pada daerah tersebut tenang sehingga sedimen tersuspensi sebagian besar mengendap pada daerah tersebut. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.